Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3, anak-anak hebat Indonesia. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk belajar. Meskipun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kalian mandi, sarapan, dan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, anak-anak, kita baca bersama-sama terlebih dahulu bacaan berikut ini. Ajaklah temanmu untuk belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Gurumu akan membagikan kartu kata. Letakkan kartu kata pada lingkaran. Berdirilah di depan lingkaran. Ambil 1 kartu kata. Baca dan jelaskan arti kartu kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan, letakkan pada lingkaran cuaca yang tepat. Nah, karena kita tidak bisa melakukannya bersama-sama, maka Bu Septi hanya akan menjelaskan kepada kalian cara permainannya ya. Nah, seperti tadi di lapangan kita membentuk sebuah lingkaran. Di situ terdapat beberapa tong begitu ya. Nah, di dalam tong itu nanti ada sebuah kartu kata. Nah, kalian berdiri di depan tong tersebut, kemudian mengambil kartu katanya. Kata apa yang terdapat pada yang sudah kalian ambil pada tong tersebut, kalian harus membaca dan menjelaskan arti kata tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada cerah. Apa sih cerah itu? Nah, cuaca cerah artinya langit terang, tidak berawan, dan cahaya matahari bersinar terang. Pada saat cuaca cerah, udara terasa hangat. Jika cuaca cerah, manusia dapat melakukan aktivitasnya dengan lebih nyaman. Kemudian berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Uap air ini berasal dari air kolam, air danau, air laut, serta air sungai yang naik ke atas dan bergabung dengan udara karena pengaruh panas matahari. Kemudian yang ketiga adalah hujan. Cuaca hujan artinya turunnya titik-titik air dari udara. Cuaca hujan terjadi diawali dari air laut yang menguap dan uap air tersebut mengembun karena udara yang dingin. Uap air yang mengembun membentuk butiran air dan saling berkumpul hingga membentuk awan. Setelah butiran air yang terbentuk bertambah besar, maka akan jatuh sebagai hujan. Nah, banyak lagi kata-kata yang berhubungan dengan cuaca seperti pada pembelajaran pertama. Kalian tentu masih ingat, bukan? Nah, setelah kalian mengartikan kata yang sesuai dengan cuaca, maka selanjutnya adalah membuat kalimat. Nah, di sini membuat kalimat cerah. Kalimat apa sih yang sesuai? Nah, ini adalah contohnya. Saat cuaca cerah, Beni dan Udin bermain sepak bola di lapangan. Yang kedua, ada kata berawan. Nah, kira-kira apa ya kalimat yang sesuai? Di sini contohnya adalah pulang sekolah, Edo memandang langit tampak berawan dan bergegas untuk pulang. Yang ketiga adalah hujan. Nah, saat hujan turun, keluarga Siti suka makan makanan hangat. Salah satunya adalah soto Padang. Kalian juga tentu menyukai makanan hangat saat cuacanya terasa dingin, bukan? Nah, di sekolah Siti dan sekolah Udin sedang melaksanakan festival. Nah, kita baca ya. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Beni, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Beni bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di karton besar.
Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mendata makanan khas daerah di Indonesia. Nah, di Indonesia ternyata banyak sekali makanan khasnya ya. Tidak hanya satu, misalnya sate saja, sate Padang saja, tidak, tetapi begitu banyak. Nah, perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Nah, ingat ya, perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita semakin bangga menjadi anak Indonesia. Tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Nah, meskipun berbeda-beda, kita tidak boleh hanya membanggakan daerahnya sendiri secara berlebihan. Maksudnya berlebihan bagaimana? Misalnya seperti ini, daerahku, rumahku Padang, maka makanan yang paling enak di Indonesia adalah sate Padang, yang lain tidak enak. Nah, itu tidak boleh. Boleh membanggakan daerahnya, tapi tidak boleh menjatuhkan daerah yang lain, karena kita harus menjaga persatuan bangsa. Ingat, perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Nah, salah satu makanan khas di Indonesia adalah tahu. Nah, ini ada tahu. Kemudian Bu Septi ingin membagi tahu ini menjadi beberapa bagian. Nah, di sini dipotong 1, 2. Nah, dari satu tahu Bu Septi potong menjadi 2 sama banyak. Nah, kita lihat di sini sama banyak, berarti jika ditulis dalam lambang bilangan akan menjadi 1/2. Kemudian Bu Septi masih penasaran ini. Nah, di sini masih ada satu tahu dan akan membaginya, memotongnya kembali dengan ukuran yang berbeda. Di sini Bu Septi potong menjadi 1, 2, dan 3. Maka lambang bilangannya bisa ditulis dengan 1/3. Satu tahu yang utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Lagi Bu Septi masih penasaran. Nah, satu tahu ini akan dipotong kembali oleh Bu Septi. Nah, 1, 2, 3, 4. Anggaplah ini besarnya sama ya. Nah, satu tahu dibagi atau dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka lambang bilangan yang tepat adalah 1/4. Hebat sekali. Selanjutnya, nah, jika sudah, maka manakah yang lebih besar dari 1/2, 1/3, dan 1/4? Nah, tadi satu tahu dipotong menjadi 2, satu tahu dipotong menjadi 3, satu tahu dipotong menjadi 4. Mana yang lebih besar? Nah, satu tahu dipotong menjadi 2, satu tahu dipotong menjadi 3, dan satu tahu dipotong menjadi 4. Yang paling besar adalah, iya, pintar sekali, satu tahu dipotong menjadi 2. Kemudian kita coba ya, satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapatkan 2/10 atau sama dengan 1/10 batang. Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Nah, ini adalah lamangnya. Kemudian Siti membaginya menjadi 5/20 dan 2/20. 5/20 itu seperti apa? Coba kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada lamangnya, itu ada 20 potong ya. Di sini ada 20 potong, kemudian satu orang mendapatkan 5/20-nya yang biru ini. Kemudian yang kedua ada 2/10. Nah, di sini ada lamangnya 20, kemudian satu orang mendapatkan 2 bagian dari 20 batang ini. Nah, mana yang lebih besar antara 5/20 atau 2/10? Atau kalian jika mendapatkan bagian
Bagian yang paling banyak yang kalian dapatkan itu yang mana? Iya, betul sekali. 5/20 itu lebih banyak daripada 2/20. Kita perhatikan saja itu lingkarannya sudah berwarna ya. Kalau yang biru itu 5/20, yang orange 2/20. Maka banyak yang biru 5/20. Selanjutnya, tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Contohnya itu nomor 1, ada satu lingkaran dibagi menjadi 2, maka ditulis dengan bilangan 1/2. Sebelahnya ada satu lingkaran dibagi menjadi 4, namun yang dimakan hanya bagian yang kuningnya saja, artinya 1/4. Kemudian sebelahnya lagi ada satu lingkaran yang dipotong menjadi 6, tapi yang dimakan adalah bagian yang hijau, sedangkan yang hijau ada 3 bagian, artinya 3/6. Sekarang kita belajar menjawab soal nomor 2, yaitu satu buah tomat. Nah, satu buah tomat ini jika ditulis dalam bentuk pecahan bagaimana sih? Yaitu 1/1. Satu tomat tidak dipotong sama sekali, 1/1. Sebelahnya, satu tomat tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Nah, awalnya adalah 1. Satu tomat dibagi menjadi 2, artinya ditulis menjadi 1/2. Selanjutnya ada satu tomat tadi dipotong menjadi 6. Nah, awalnya berapa sih? 1. 1 dibagi 6, 1/6. Nomor 3, nah seperti tadi, seperti buah tomat, satu semangka masih utuh tidak diapa-apakan, maka lambang bilangannya adalah 1/1. Pintar sekali. Kemudian satu semangka tadi dipecah menjadi 2 bagian sama besar. Awalnya adalah satu semangka dipotong menjadi 2, artinya jika ditulis menjadi lambang bilangan adalah 1/2. Hebat sekali. Selanjutnya sebelahnya itu adalah sebuah semangka. Nah, sebuah semangka ini sebenarnya dibagi menjadi 8. Bisa kita lihat di sini adalah yang 2 ini 1/4-nya dari buah semangka. Artinya satu semangka ini sebenarnya dibagi menjadi 8. Kemudian yang dimakan hanya 2. Artinya dapat ditulis menjadi 2/8. Pintar sekali. Yang keempat, itu ada buah apel. Nah, buah apelnya masih utuh maka ditulis menjadi 1/1. Kemudian satu buah apel tadi dipotong menjadi 2 menjadi 1/2. Kemudian dipotong menjadi 4, maka apel tersebut dapat ditulis dengan lambang bilangan 1/4. Hebat sekali. Nah, anak-anak, hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Nah, seperti tadi ya yang di kelas tadi, Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival semakin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum dengan ramah. Ini adalah gambarnya bahwa di sekolah mereka mengadakan festival makanan Nusantara. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stand-stand pameran. Yuk kita buat daftar hasil kunjungan ke stand pameran. Nah, karena kita tidak ada pameran, maka kalian dapat mencari informasi melalui internet ataupun bertanya kepada orang tua kalian. Yang pertama adalah tuliskan jenis makanan khas, pakaian adatnya namanya apa, informasi daerah itu asal daerahnya dari mana. Misalnya Jawa Tengah, jenis makanan khasnya apa? Makanan khasnya adalah gudeg. Pakaian adatnya apa? Apakah kebaya ataukah apa? Nah, kemudian informasi daerahnya adalah Jawa Tengah. Paham ya? Kalian lanjutkan, kalian tulis 1 sampai 10.
Di stan Sumatera, salah satu teman membawa juanda 8 jam. Juanda dalam bahasa Palembang adalah kue. Nah, Udin memotong juanda 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juanda. Tuliskan banyaknya juanda 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Nah, di sini adalah gambar kuenya, yaitu juanda 8 jam. Ada 18 potong dan kemudian Lani makan hanya 3 potong. 3 potong dari 18 potong, maka dapat ditulis menjadi 3/18. Hebat sekali. Selanjutnya, Siti membawa brem dari Jawa. Tahu ya, brem? Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Nah, ini adalah bremnya. Nah, di sini ada 1 buah brem dipotong menjadi 3. Nah, 3 potong. Nah, yang dimakan adalah yang berwarna gelap. Yang dimakan 2 potong dari 3 potong. Maka manakah pecahan yang sesuai dengan gambar A? Iya, betul sekali, 2/3. Selanjutnya yang B, di situ ada 5 potong, namun yang dimakan hanya 3. Jadi 3 dari 5 potong. Betul sekali. Yang D. Yang C sekarang, ada 6 potong, tapi yang dimakan hanya 2 potong yang berwarna gelap. Maka yang sesuai adalah betul B, 2/6. Selanjutnya yang D. Di situ ada 6 juga. Ada 6 potong, yang dimakan adalah 4 potong yang berwarna gelap. Maka dapat ditulis dengan pecahan 4/6. Hebat sekali anak kelas 3. Nah, selanjutnya dari stan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Nah, di sini yang A adalah pecahan 2/4. Di situ pada gambar sudah dibagi menjadi 4 ya. Yang harus diwarnai adalah duanya ya. 2/4. 2 dari 4. Nah, kemudian yang B 3 dari 5, maka yang diwarnai adalah 3 kotak. Kemudian yang C 4/10, di situ sudah dibagi menjadi 10, maka yang diwarnai adalah berapa kotak? 4-nya. Kemudian yang D 1/4, sudah dibagi menjadi 4, maka yang diwarnai yang 1 atau 4? 1, betul sekali. Hebat-hebat. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah ada festival tadi, pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Tulislah ceritamu berdasarkan pengalamanmu ketika hujan. Misalnya, pulang sekolah di jalan, tiba-tiba hujan turun deras. Aku dan teman-teman berteduh di rumah Siti. Hujannya begitu menakutkan. Terdengar suara petir menggelegar. Nah, itu seperti itu kalian tuliskan pada buku tulis dan kalian kirimkan pada nomor Bu Septi. Jangan lupa untuk mengerjakan anak-anak. Semangat untuk belajar. Terima kasih sudah melihat video Bu Septi. Bu Septi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.